Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari analisis klaster pada mata kuliah Teknik Pengolahan Data Perencanaan. Berikut merupakan kontennya. Kita akan membahas analisis klaster, hierarki klaster, dan kamin klaster. Analisis klaster merupakan metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria. Di dalam analisis klaster terdapat jenis skala data yang digunakan, yaitu interval atau rasio. Di mana untuk tujuan analisis klaster ini, yang pertama adalah mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria. Yang kedua, untuk mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Dan yang keempat, untuk mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Di dalam jenis atau macam analisis klaster terbagi menjadi dua. Yang pertama, hierarki klaster, yaitu jumlah kelompoknya belum ditentukan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kamin klaster, dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelompoknya untuk melakukan olah data pada analisis klaster. Di dalam pengelompokan analisis klaster terdapat prinsip dasar, yaitu melalui pengukuran jarak dan kesamaan. Kemudian hasil analisis dari klaster ini nanti berupa grup objek yang memiliki high internal homogeneity dan high external heterogeneity. Di dalam langkah pengelompokan analisis klaster, yang pertama melalui mengukur kesamaan jarak, yang kedua membentuk klaster secara hierarki, dan yang ketiga menentukan jumlah klasternya. Analisis klaster terdapat metode yang digunakan. Sesuai dengan jenisnya terdapat hierarki dan non-hierarki. Ketika menggunakan metode hierarki, maka di sini berupa aglomeratif atau pemusatan dan divisif atau penyebaran. Ketika menggunakan analisis klaster dengan menggunakan metode hierarki, maka tools yang digunakan di dalam SPSS yaitu hierarchical cluster. Nantinya untuk metode yang digunakan di dalam hierarki cluster terdapat beberapa macam, seperti single linkage, complete linkage, average linkage, word method, centroid method. Sedangkan ketika menggunakan non-hierarki, nanti di dalam tools SPSS yang digunakan menggunakan kamin cluster dapat menggunakan metode sequential threshold, metode parallel threshold, ataupun menggunakan optimization. Kemudian untuk konsep analisis klaster hierarki, di sini ada beberapa. Yang pertama, konsep klaster hierarki ini menggabungkan dua objek yang paling mirip, kemudian dari dua objek tersebut nantinya akan bergabung lagi dengan satu atau lebih objek yang paling mirip lainnya. Kemudian di dalam proses clustering, pada akhirnya akan menggumpal menjadi sebuah klaster besar yang di dalamnya mencakup keseluruhan dari objek yang ada. Metode di dalam klaster hierarki ini disebut juga metode aglomeratif yang nantinya dapat digambarkan dengan dendrogram. Berikut merupakan komponen yang terdapat di dalam klaster hierarki. Dan secara otomatis nantinya ketika melakukan interpretasi klaster hierarki, maka beberapa komponen inilah yang dapat dilakukan interpretasi hasil dari olah data SPSS. Yang pertama adalah proximities, di situ nanti akan menunjukkan semua datanya. Kemudian yang kedua berupa matriks proximities, di situ nanti menunjukkan matriks jarak antar variabelnya. Kemudian yang ketiga adalah average linkage, di situ berupa proses clustering dengan metode between group linkage. Kemudian yang keempat adalah aglomeratif, di sini merupakan proses menghasilkan beberapa klaster. Yang kelima adalah cluster membership, di sini berupa perincian jumlah klaster dengan anggota yang terbentuk. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dendrogram, yang menunjukkan anggota klaster yang terbentuk di dalam melakukan hierarki klaster. Nah, berikut merupakan proses dari hierarki klaster. Jadi ketika melakukan akses menggunakan SPSS, ada beberapa langkah yang dilakukan.
dengan cara klik menu Analyze, kemudian pilihlah Classify dan klik bagian Hierarchical Cluster. Nah, beberapa komponen yang harus dilengkapi. Yang pertama, perlu menyiapkan variabel-variabel yang nantinya akan dilakukan pengolahan. Kemudian pada cluster nanti dipilih bagian case, kemudian display, dapat memilih statistik dan plotnya. Kemudian pada menu statistik nanti dapat diklik bagian agglomeration, schedule, dan proximity matrix. Kemudian pada cluster membership nanti dapat diklik bagian range of solution. Di sini fungsinya untuk menampilkan susunan cluster yang terbentuk dengan mengisikan misalkan 2 untuk minimumnya dan maksimumnya dapat diisikan 4, sehingga nanti cluster yang terbentuk adalah 2, 3, dan 4 cluster. Kemudian dapat klik continue. Selanjutnya pada menu method nanti di bagian cluster method terdapat beberapa jenis metode yang digunakan untuk hierarki cluster. Nah, di situ dapat disesuaikan dengan kebutuhan, apakah between group, within group, nearest neighbor, dan lain sebagainya. Kemudian itu nanti dapat dipilih salah satunya saja. Kemudian pada menu plot nanti dapat di checklist bagian dendrogram untuk memunculkan dendrogramnya, dan pada icicle pilihlah none. Kemudian yang terakhir pada save pilihlah range of solution dengan mengisikan minimum cluster dan maksimum clusternya, kemudian klik continue, sehingga akan muncul pada jendela utama dan klik OK. Nah, selanjutnya pada konsep analisis common cluster, di sini pada common cluster, nilai cluster itu yang terbentuk sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk prosedur analisis common cluster biasanya mengelompokkan sejumlah kasus yang besar, lebih dari 200 kasus. Kemudian metode common cluster ini didasarkan pada nearest centroid sorting, yaitu pengelompokan berdasarkan jarak terkecil antara kasus pada pusat cluster. Nah, beberapa komponen di dalam analisis cluster khususnya dengan menggunakan metode common cluster ini nanti ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan untuk melakukan interpretasi pada common cluster. Yang pertama adalah initial clusternya, nanti di situ merupakan sebuah proses clustering. Kemudian ada iteration history, di situ adalah proses iterasi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan cluster yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah final cluster center, berupa data dengan proses standarisasi yang mengacu pada Z-score-nya. Dan yang keempat adalah ANOVA, yang digunakan untuk melakukan uji. Nah, berikut merupakan proses pada SPSS untuk common cluster. Langkah yang dilakukan yaitu dengan memilih menu Analyze, kemudian pilih Classify, dan klik bagian common cluster. Kemudian nanti akan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, seperti variabel-variabel yang telah dipersiapkan, kemudian itu dimasukkan ke dalam klasternya. Kemudian yang kedua, label case by. Di sini merupakan variabel kasus yang akan diklaster. Misalkan di situ terdapat kecamatan atau desa, itu bisa dijadikan sebagai label case by-nya. Kemudian yang ketiga adalah number clusternya. Di sini bisa diinputkan cluster yang diinginkan itu nanti berapa untuk outputnya, apakah 2, 3, atau lainnya. Kemudian yang keempat adalah method. Di sini method ada iterate dan classify. Ya, nanti silakan dipilih, misalkan pilih iterate, kemudian nanti di bagian iterate dapat diberi checklist pada use running means-nya. Kemudian save, diberi tanda checklist juga untuk cluster membership dan distance from cluster center-nya. Kemudian pada bagian option dapat di checklist bagian initial cluster center dan cluster information for each case. Kemudian yang ke-8, bagian missing, nanti silakan diberi tanda checklist pada exclude case list waste dan klik OK. Baik, sekiranya cukup untuk materi analisis cluster. Setelah ini silakan dapat dilakukan pengolahan dari data perencanaan yang telah ada. Saya cukupkan, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.